Maka dalam keadaan kita dipanggil oleh Allah, kita sudah dalam keadaan bertaubat dan istighfar. Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sangat luas, yaitu melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan baik, dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya juga dengan baik pula. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka orang-orang yang senantiasa bersegera, bergegas di dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Begitu pula bersegera dalam meninggalkan semua apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda, tidak mengulur-ngulur waktunya, tidak mengakhirkan waktunya. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang-orang yang bertakwa, ketika di dalam melaksanakan perintah Allah masih menunda-nunda, masih mengatakan nanti dulu. Begitu pula dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dia tidak segera meninggalkannya, menunggu waktu, menunggu hari tua dan sebagainya. Ini bukan ciri orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju surga. Jadi mana surga itu luasnya antara langit dan bumi, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi surga yang luasnya antara langit dan bumi itu, ma'asyiral muslimin, akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Artinya bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Bersegeralah kita untuk mencari ampunan Allah, untuk banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersegera melaksanakan
mohon ampunan Allah, ketika kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah, ketika kita bersegera untuk membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, maka ketika itu kita dipanggil oleh Allah, kita diwafatkan oleh Allah. Maka dalam keadaan kita dipanggil oleh Allah, kita sudah dalam keadaan bertaubat dan istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tanda orang-orang yang berbahagia. Sebaliknya, celakalah seseorang itu manakala ketika dia diwafatkan oleh Allah, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan bertaubat kepada Allah, masih bergelimang dosa dan maksiat kepada Allah dalam kehidupannya. Nauzubillah. Kemudian wasari'u ila jannah, bersegeralah kalian menuju surga. Maksudnya adalah bersegeralah kalian untuk melakukan ibadah, untuk melaksanakan amal saleh. Yang ibadah dan amal saleh tersebut akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Hatim Al-Asam beliau mengatakan, masyaallah muslimin, dalam satu riwayat, kana yuqalu al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsin. Sesungguhnya sifat terburu-buru itu datangnya dari syaitan, kecuali dalam 5 hal. Yang 5 hal ini sifatnya diperintahkan untuk segera kita laksanakan, segera kita lakukan. Apa 5 hal itu? Kata Hatim Al-Asam, beliau mengatakan it'amu ta'am idza haddara dhaif. Yang pertama adalah seseorang segera menjamu tamu ketika tamu itu sudah berada dalam rumah kita. Segera kita jamu, masyaallah muslimin. Segera kita hidangkan. Menjamu tamu disunnahkan oleh Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tamunya. Menjamu tamu 3 hari, memuliakannya, membolehkan menginap dalam rumah kita 1 hari 1 malam. Segera kita menjamu tamu, ma'asyiral muslimin. Yang kedua yang harus kita segerakan, kata Hatim Al-Asam, beliau mengatakan wa tajhizul mayyit idza mata. Segera kamu mengurusi jenazah saudaramu apabila saudaramu telah meninggal dunia. Segera bantu dalam pengurusan jenazahnya. Jangan ditunda-tunda. Baik itu membantu di dalam mempersiapkan diri untuk memandikannya, untuk mengkafaninya, lalu kemudian mensolatinya, lalu kemudian kita segerakan untuk memakamkannya, mengantarkan ke tempat pemakamannya. Ini adalah merupakan satu hal yang harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Khususnya dalam pemakaman jenazah tidak boleh ditunda-tunda. Dalam satu al-hadis Nabi SAW beliau bersabda, fa in kanat salihatan, apabila jenazah itu orang-orang yang saleh, maka jenazah ketika diantarkan ke tempat pemakaman, jenazah itu bisa ngomong dan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segera makamkan aku, segera makamkan aku. Ini jika jenazah tersebut adalah orang-orang yang soleh, para jamaah. Tidak boleh kita tunda-tunda. Kenapa jenazah tersebut mengatakan qaddimuni, segera makamkan aku, agar dia bisa segera melihat hasil pahala amal soleh yang Allah berikan di alam kubur, di alam barzah. Dan itulah bagian daripada nikmat kubur. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, wa in kanat ghairu salihatan, apabila jenazah itu bukan orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jenazah tersebut mengatakan ketika diantarkan ke kuburan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celakalah aku,
kamu bawa kemana aku? Celakalah aku, kamu bawa kemana aku? Ini artinya apa, ma'asyiral muslimin? Dia tidak ingin segera dimakamkan, karena dia tidak ingin mendapatkan balasan dan siksa yang Allah nanti di alam barzah, di alam kubur, karena perbuatan dosa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Jadi dia tidak mau disegerakan. Ma'asyiral muslimin, dari al-hadis ini, ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah, lalu ketika itu kita diantarkan oleh saudara-saudara kita ke tempat pemakaman kita, apa yang kita ucapkan para jamaah? Kita mengucapkan segerakan makamkan aku, atau kamu bawa kemana aku? Semuanya kembali kepada amal soleh, amal perbuatan, amal ibadah kita masing-masing. Maka berbahagialah ketika nanti kita diantarkan ke tempat pemakaman kita, lalu kita bisa mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segera makamkan aku, segera makamkan. Berarti itulah tanda orang-orang yang berbahagia, selamat di akhirat nanti. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita nanti ketika kita diantarkan oleh Allah, diantarkan saudara-saudara kita ke tempat pemakaman kita, yang kita ucapkan adalah qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Ma'asyiral muslimin. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang harus kita segerakan yaitu wa tazwijul bikri idza adraqat. Adalah cepat menikahkan putra-putri kita, khususnya putri kita, manakala sudah datang waktunya menikah dan sudah datang orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak baik yang melamarnya. Nabi SAW bila bersabda, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi au fasadun kabir. Apabila ada orang yang datang ke rumahmu untuk melamar putrimu, dan orang itu engkau ridhoi agama dan akhlaknya, cepat nikahkan, jangan ditunda-tunda. Jangan diulur-ulur waktunya, nanti 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, jangan para jamaah. Segera nikahkan kalau sudah datang jodohnya dan waktunya menikah. Kalau tidak terjadi, ma'asyiral muslimin, kalau tidak kita lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan-kerusakan yang besar di muka bumi ini. Terjadinya perzinaan, mungkin terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Naudzubillah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang harus benar-benar kita segerakan yaitu qada'ud dain idza wajaba. Segera kita membayar dan melunasi hutang-hutang kita manakala kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membayar hutang-hutang kita yang belum kita bayar. Membayar hutang adalah kewajiban kita. Dan orang-orang yang menunda-nunda membayar hutangnya, sedangkan dia mampu membayar hutangnya, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Nabi SAW beliau bersabda, matul ghani zulmun, matul ghani zulmun. Orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melunasi hutangnya, lalu dia menunda-nunda tidak membayar hutangnya, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, dalam hidup kita, dalam menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, banyak bersyukur, neriman, qanaah. Jangan kita menjadikan hutang ini sebagai hobi dalam kehidupan kita. Kadang kita terpengaruh oleh orang mengatakan, kalau kamu tidak hutang, tidak laki-laki, begitu. Kalau kamu tidak hutang, kapan lagi kamu tidak akan punya apa-apa, begitu. Ini ucapan-ucapan yang berbahaya, ma'asyiral muslimin. Ini ucapan-ucapan yang mendidik kita untuk berhutang. Ini ucapan-ucapan yang tidak mendidik kita untuk bersyukur. Sebaliknya kita diperintahkan untuk bersyukur. Kalau kita tidak mampu membeli sesuatu, kita bersabar dan menabung. Itu lebih baik para jamaah, daripada kita memaksakan diri untuk selalu berhutang, lalu kita kesulitan untuk membayarnya. Bahayanya orang-orang yang berhutang, yang sampai dia meninggal dunia lalu belum dibayar hutangnya, dan di akhirat nanti hutang piutang akan tetap berlaku para jamaah. Kalau di dunia
Hutang piutang dibayar dengan harta, dengan uang. Tetapi kalau di akhirat nanti hutang piutang belum terlunasi, belum dibayar, maka akan dibayar dengan amal soleh, dibayar dengan pahala yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Kita susah payah mengumpulkan pahala amal soleh dalam kehidupan di dunia ini, lalu kemudian di akhirat nanti dibuat bayar hutang-hutang kita yang belum kita lunasi selama hidup di dunia. Alangkah ruginya para jamaah. Maka dijelaskan dalam satu al-hadis, Nabi SAW bersabda, yukfarul syahid kullu dzambin illa dain. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, itu dijamin surganya, diampuni dosa-dosanya ketika tetesan darah pertama dalam perang di jalan Allah. Allah menyelamatkan dari fitnah kubur, siksa kubur. Tetapi kalau orang yang berjihad di jalan Allah lalu masih punya hutang di dunia yang belum dibayar, maka tidak akan masuk surga. Apalagi kita para jamaah. Dan alhamdulillah pemerintah telah membubarkan pinjol, pinjaman online dan sebagainya itu, yang nanti akan mengurangi kita untuk melakukan hutang piutang dari situ, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kelima yang harus kita segerakan yaitu at-taubatu idza adnaba. At-taubatu minadz-dzambi idza adnaba. Yang harus kita segerakan, ma'asyiral muslimin, yaitu hendaklah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tunda-tunda dalam melaksanakan taubat ini. Nabi SAW beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba selagi seorang hamba tersebut rohnya masih belum sampai di tenggorokan. Dalam riwayat yang lain, man taba qabla an tatlu as-samsu bi maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, maka insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya untuk hamba-hambanya yang melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil, baik itu dosa yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan bisnis, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia, yang berkaitan dengan hukum dan yang lainnya. Mari kita taubati itu semuanya, ma'asyiral muslimin, sebelum datangnya, sebelum maut menjemput kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang bertaubat dan ketika itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia selama di dunia dan di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, yaitu hendaklah kita benar-benar berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada, dalam kondisi apapun, karena surga yang luasnya antara langit dan bumi disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita bersegera di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersegera di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan mengatakan kita tidak bisa, jangan mengatakan kita belum mampu, jangan mengatakan kita nanti dulu. Segera. Karena dari sifat menyegerakan perintah Allah dan menyegerakan meninggalkan larangan Allah ini, ma'asyiral muslimin, disinilah kita akan mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya.
Ketika kita dicintai oleh Allah, ketika kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, adalah kita bersegera untuk melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih belum terlambat. Sekarang mungkin kita sudah bertaubat, dahulu sudah sampai sekarang, dan yang belum, mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu taubat yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Dulu banyak berbuat syirik, sekarang kita tinggalkan perbuatan kesyirikan itu, kembali mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kalau dulu kita banyak melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, sekarang bertaubat kita melaksanakan banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita amalkan, yang kita laksanakan. Kalau dulu kita belum bertaubat, bisnis kita, semua yang kita bisnisi tidak mengacu pada halal haram, ya. Bahkan bisnis yang berkaitan dengan penipuan, yang berkaitan dengan riba, kita tetap makan semuanya. Tapi kita sekarang sudah bertobat dan menghentikan itu semua, tidak melakukan itu semuanya. Kemudian bermaksiat, ma'asyiral muslimin, dalam kita bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sekarang ini banyak, ya mohon maaf, banyak berita-berita yang mengabarkan ada ustadz yang mencabuli, ada ustadz yang berzina, bahkan itu di pondok-pondok pesantren mencabuli santrinya dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Ini seorang, mohon maaf, ini seorang ustaz, tapi kok seperti ini? Apalagi manusia biasa. Lah untuk itu, ma'asyiral muslimin, cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk kita dengan bersegera dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafiradz dzunubi wal khati'at. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minal muttaqin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli itsmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.